Di nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu sukacita bagi kita semua kalau sampai hari ini kita masih merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, dan renungan hari ini saya sampaikan dari titik nol terjadinya bencana alam likuifaksi di daerah Ngata Baru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari tempat ini awal mula likuifaksi sampai di daerah Petobo di Kota Palu. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini saya berbicara tentang anak yang hilang. Dari bacaan ayat Alkitab tadi merupakan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada saat itu bersungut-sungut karena mereka mendapati bahwa Yesus menerima dan mengajar para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita tahu bahwa di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, pemungut cukai dan orang berdosa adalah orang yang layak dijauhi. Namun sebaliknya, Yesus menerima mereka dan mengajar mereka. Hal itulah yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Dan Yesus pun memberikan pengajaran bagi mereka dengan mengangkat sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang Yesus ceritakan adalah bahwa ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak. Satu kali anak yang bungsu meminta harta bagiannya kepada bapaknya, dan bapaknya membagikan harta warisan yang menjadi bagiannya. Kekasih Tuhan, bagi masyarakat Timur Tengah, meminta harta warisan sementara ayahnya masih hidup, itu ibarat kata dia sedang mendoakan supaya bapaknya atau ayahnya cepat mati. Namun demikian, bapak itu membagikan harta kepada si bungsu itu. Setelah menerimanya, si bungsu ini menjual seluruh harta bendanya dan pergi merantau ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup berfoya-foya, dan pada akhirnya ia jatuh miskin, melarat, sampai makan pun susah. Namun satu ketika dia mulai menyadari bahwa di rumah bapa ada banyak orang upahan makanan yang berlimpah. Sebaiknya saya kembali ke rumah bapa saya. Dan dia berkata, "Bapa, saya sudah berdosa
terhadap surga dan terhadap Bapa. Ketika melihat anaknya pulang, bapaknya bergegas memeluk dia, bahkan membuat satu pesta, memakai kain jubahnya, memberikan sepatu, dan memberikan cincin. Dia menerima anaknya apa adanya. Kekasih Tuhan, ketika anak itu pulang, maka anak yang bungsu itu mendapat dua reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama, ayahnya menerima dia apa adanya, tetapi kakaknya menolak dia. Kakaknya malah komplain kepada bapaknya, "Bertahun-tahun saya hidup bersama ayah, tetapi ayah tidak pernah melakukan satu acara untuk saya dan teman-teman saya bisa berbahagia." Reaksi yang dia terima dari kakaknya adalah reaksi yang bertolak belakang dengan bapaknya. Kekasih Tuhan, ketika seseorang yang berdosa bertobat dan terima Tuhan, maka ada kemungkinan dia pun akan mendapat dua reaksi yang berbeda, di mana Yesus Kristus menerima dia apa adanya, sementara orang Kristen yang lain mencibir dia, memberikan label yang tidak baik kepada dia. Itulah gambaran umum dari manusia, sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap orang berdosa layak untuk dijauhi. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus mengajari kita untuk meniru reaksi dari Bapa tadi yang menerima anaknya kembali, mengasihi dia, mengampuni dia, dan menerima dia apa adanya. Kenapa kita harus sama seperti Bapa tadi? Poin yang pertama, karena kita juga dahulu sebenarnya bukan umat, namun oleh karena kemurahan Tuhan, kita juga dijadikan menjadi umatnya. Kita dahulu tidak dikasihani, tetapi Tuhan oleh anugerahnya kita juga boleh beroleh belas kasihan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, kita sebenarnya bukan umat, namun Dia jadikan kita sebagai umatnya. Poin yang kedua, kenapa kita harus mengasihi seperti Bapa tadi dan bukan orang-orang Farisi yang menolak orang berdosa? Karena kita adalah milik Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita adalah milik pusakanya. Seburuk apapun ketika seseorang datang kepada Tuhan, Kristus pasti menerima dia apa adanya, asal dia menyesali perbuatan-perbuatannya dan siap meninggalkan kehidupan lamanya, maka Kristus akan menerima dia apa adanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus mengasihi seperti Bapa yang menerima anaknya ketika anaknya kembali? Poin yang ketiga, karena Kristus hidup dalam hidup kita. Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, "Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kita ada hari ini bukan karena kita, tapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Untuk itu, jika Kristus hidup dalam hidup kita, maka kita juga bisa mengampuni, kita bisa mengasihi orang lain apa adanya, bukan menolak orang berdosa, sama seperti yang dipraktekkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Salam dari Ngata Baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.